Oke, hello Pops, sama lagi sama gue Mas Pitoy. Ya Mas Adul. Oke, nah Toy ini bukan segmen humor Toy. Oke. Jangan oke aja. Jadi gue kali ini gue wawancara si Kim Jong Un. Sumpah. Stereo Talk. Oke, untuk yang Stereo Talk pertama ini, jadi kayak ini episode pertama nih Mas Pian ya. Yoi. Episode pertama, Perdana kita ya. perdana banget ini, kita mencoba menggali apa sih stereotype gitu loh. Dan itu gue pengen nanya sih, sekarang banyak banget beredar di luar tuh banyak kata-kata ya mau dalam hubungan terutama kan ya, lu nggak dewasa gitu. Nah, aku pengen tahu sih kondisi pendewasaan tuh apa sih kalau dari sisi perspektif lo tuh. Sisi pendewasaan apa jadi dewasa? Ya itu yang mau gue tanya. Jadi pasti tuh gue Toy. Gua ini spoiler. Menurut gua adalah pendewasaan diri. Oke. Karena pendewasaan diri ini menyangkut sebuah proses Ya, untuk jadi dewasa. menjadi dewasa. Jadi lo itu harus, kalau menurut gua pendewasaan itu lebih penting karena lo harus mengambil setiap momen dan pelajari itu baik-baik. Kalau menurut gua pendewasaan itu pilihan ya. Jadi kayak kita bisa sih, kalau menurut gua ya, kita bisa lo mau sampai gede sampai tua lo pengen jadi childish juga bisa. Jadi dewasa tuh pilihan gitu. Nggak bisa lo kayak ya memang ada yang dewasa dari proses. Tapi kalau menurut gua proses itu tuh bisa lo milih nggak jadi dewasa gitu. Jadi pendewasaan tuh pilihan dari dalam diri kalau menurut gue ya. Jadi dewasa atau pendewasaan? Kayak pendewasaan diri. Keduanya tuh kan kayak apa ya, dari penilaian dari orang sih kalau menurut gua. Jadi dewasa atau enggak pendewasaan. Kalau jadi dewasa ya pilihan juga sih ya. Tergantung dari gimana dinilai orang sih kalau menurut gua kalau itu. Berarti itu apa namanya? Lo untuk saat ini lo udah jadi dewasa atau masih pendewasaan diri? Nah itu gua gak usah narsis juga sih. Dewasa yang kayak gimana sih kau maksud? Nah, jangan jawabnya ke Gimana? Gimana kau maksud? Ngejar ya. Pilihan, sebenarnya itu pilihan. Pilihan ya. Misalkan emang harus berdasarkan bertambahnya umur tuh lo harus pilihan, harus menyesuaikan lah, harus seperti Harus apa. jadi Gak dewasa. bisa kayak gitu terus. Dewasa tuh takdir gak sih? Atau bukan? Enggak, dewasa itu jelas adalah sebuah keputusan Keputusan dari diri lo sendiri. lo untuk menjadi- memutuskan untuk jadi dewasa. Iya. Berarti itu adalah suatu pilihan dari diri lo. Betul. Jadi lo harus bisa menentukan lo ini mau jadi orang dewasa atau enggak sih sebenarnya. Bahkan karena orang udah tua, umur udah tua. Bener. Ada yang udah kayak kakek masih main-main prosotan. Gue lebih nggak tega. Prosotan. Soalnya Ada lo serius. urusannya tuh panjang. Ya mungkin gini, main prosotannya dia sambil sama cucunya kan. Bukan karena dia main sendiri. Itu suatu bentuk pendewasaan diri dia juga. Ngomong cucunya. Iya salah ya. Enggak kakek-kakek lah, maksudnya umur 30-an gitu masih suka apa ya? Main hati. Iya, itu main hati. Padahal seharusnya kalau Anda di umur 30 itu sudah seharusnya Anda memikirkan bagaimana mengajukan KPR. Apa bedanya dewasa dengan tua, Toy? Dewasa dengan tua. Tua tuh fisik. Tua fisik. Bentuk fisik, bentuk tubuh lu semua pasti kan akan berubah. Nah, itu tua tuh. Kalau jadi dewasa itu ya itu seperti yang kayak ke pertama tadi, itu pilihan dan itu sesuatu yang harus lo mindset sendiri. Kalau tua itu kan tak ada istilahnya, lo jadi tua itu takdir, Toy. Kan umur lo nambah nih. Lo nambah tua, lo jadi tua, itu takdir dong. Jadi Pokoknya lo jadi dewasa itu pilihan. pilihan. Tua itu takdir dan pasti. Pasti. Lanjut pertanyaan berikutnya. Oke, yang paling lo takutin saat menjadi dewasa atau tua itu apa? Ini bukan takut sih, tapi kayak hal yang gue tahu harus ditanggung pada saat kita udah dewasa tuh tanggung jawab gitu. Jadi ketika jadi bukan hal ketakutan, tapi kalau ketika lo memutuskan untuk udah dewasa, menurut gue tanggung jawab itu akan mengikuti gitu. Jadi lo harus siap ketika lo memutuskan untuk jadi dewasa, ya lo harus siap untuk bertanggung jawab akan sesuatu gitu.
tuntutan sosial dan tuntutan ekonomi. Tuntutan sosial contohnya. Tuntutan sosial misalnya ya biasalah yang problematika yang biasa alami kalau misalnya kita datang ke kondangan. Datang sama siapa? Gitu. Kalau iya atau enggak kapan nyusul. Oh, kapan nyusul? Nah itu salah satu tuntutan sosial dan pastinya tuntutan ekonomi karena lu kan nggak bisa terus-terusan kayak mengandalkan uang orang tua atau dari orang lain. Itu enggak. Mending telat dewasa apa telat tua? Kalau lo Bedanya apa tuh? ya lo kamarnya tadi kan lo bilang dewasa itu pilihan. Lah lo memilih jadi untuk telat dewasa apa telat tua? Telat tua lah. Kenapa bisa Karena telat tua? Kalau telat dibilang telat dewasa agak ini juga ya. Agak miris juga gitu. Misalkan umur udah segini tapi dibilangnya masih kayak bocah, malu juga sih kalau gue digituin. Jadi mendingan telat tua daripada telat dewasa. Nggak apa-apa lah, asal ya jangan kayak bocah. Yang kayak bocah Tapi kan. secara style gitu, misalkan kayak ke bapak-bapakan gitu kan, nggak apa-apa lah. Kita kan dilarang mengomentari gaya orang lain. Nggak boleh. Berarti lo gue tua nih, udah pada tua belum pada waktunya. Sementara lo belum siap untuk menjadi dewasa. Pola pikir lo tuh belum dewasa. Kayak tadi lo dewasa itu lo mau memilih untuk bersikap dewasa, bertanggung jawab, untuk komit. Sementara lo belum gitu. Wah, berat juga ya. Berat toh. Kalau sama gue berat toh. Telat tua lah. Telat Lah. dewasa bahaya. Kalau telat dewasa tuh kayak lu harusnya udah dituntut buat dewasa tapi lu masih childish gitu. Oke. Contoh lu udah di dunia kerja lu masih childish tuh telat pendewasaan. Lu harusnya pendewasaan tuh pada saat lu masih kuliah, yang kuliah ya maksudnya kalau yang kuliah lu mutusin buat skripsi apa enggak itu kan keputusan yang lu harus ambil dalam dewasa. Tapi kalau lu telat tua mah awet muda dong. Berarti Jadi gue mendingan telat tua daripada telat dewasa. Oke, berarti lo misalnya dari sisi masa-masa pubertas itu lo udah mulai kayak ada penentuan ke arah pola pikir lo harus dewasa. Benar. Jadi kayak kalau menurut gue tuh apa ya? Ini baik lagi ya, pendewasaan tuh pilihan gitu. Lu tuh bisa menjadi dewasa meskipun umur lu belum dewasa tuh. Tapi kamu kan nggak bisa menjadi tua ketika umur lu belum tua. Jadi kalau gini sih, menurut gue menjadi masalah ketika lo membangun sebuah relationship itu membangun relationship itu sama orang yang telat dewasa tuh bahaya. Mendingan lo punya relationship sama orang yang udah dewasa gitu. Lo akan habis energi gak sih? Enggak, ya Ya kan kalau lo relationship. punya relationship sama orang yang telat dewasa lo habis energi. Terus ya memang ada sisinya kan kita kalau ngelihat cewek agak-agak childish atau manja gitu kan kita suka juga kadang-kadang. Tapi kalau selalu kayak gitu kan ada capeknya juga gitu bro. Waduh, ini pertanyaan sulit nih. Tapi kalau menurut gue pribadi, gue lebih mending telat tua. Oke, ini lo memilih telat tua dengan segala penampilan, Iya. dari segala pola pikir, menjadi tua kolot gitu kan. Dibandingkan lo jadi dewasa, apa telat dewasa. Kalau telat dewasa tuh nggak enak banget sih menurut gue. Nanti pasti kan telat dewasa itu kan berarti telat ya, bukan nggak dewasa, nggak menjadi dewasa. Jadi nanti pas sudah jadi dewasa tuh lu pasti kayak nyesel gitu ngelihat hal yang harusnya dari kapan tahu gue bisa ngelihat dengan sudut pandang yang lebih luas. Tapi karena telat, jadi udah banyak hal-hal yang lewat tuh yang nggak harusnya gue lakuin. Kalau bisa sangat dihindari untuk menjadi telat dewasa. Mending lu telat tua deh. Kalau telat tua, berarti lo misalnya telat dari sisi penampilan ya nggak masalah. Nggak masalah, misalnya gue udah umur 40 tapi masih suka pakai celana yang pensil ya. Nah itu gue nggak masalah. Kalau itu kan lebih kayak harus kita ini kuat mental aja paling dihujat Ya sebenarnya ya itu tuh pandangan publik, pandangan sosial eksternal dari diri kita tuh kan kan nggak heran ya kalau budaya kita kan budaya menilai semuanya kan judgmental. Jadi kayak hal kayak gitu ya bodo amat, yang penting kan bodo amat karena kita nggak terlalu mempengaruhi sama ke diri kita gitu. Itu lebih kayak kita mau nerima apa mau nyuekin. Ada pilihannya. Tapi kalau dewasa itu kan kayak menurut gue suatu kewajiban lah. Lebih cepat dewasa lebih bagus menurut gue. Ini terakhir itu ya, pertanyaan terakhir di segmen ini. Kalau ada kesempatan nih mesin waktu, bukan nama band tapi ya. Itu mesin tempur kayaknya dah. Kenapa band atau bukan nama lagu itu ya.
mending lo kembali ke masa kecil nih ya, masih bener bocah banget kayak lo tuh dimanja, pengen apa-apa pun diturutin, lo pengen mainan apapun turutin, atau lo kembali ke masa remaja, masa-masa puber mencari jati diri, lo pilih mana? Jadi yang inilah masa remaja. Kenapa tuh Toy? Belum banyak mikirin banyak hal. Ya mikirin sih kayak waktu masa remaja kayak kuliah, buat sekolah atau kuliah di mana gitu kan. Kerja jadi apa ya ntar. Tapi belum terlalu dipikirkan banget gitu sebelum tidur. Kayak sekarang kan tiap tidur mikir mulu. Enak gitu mau ke gimana? Ya besok mau makan apa? Dulu kalau waktu remaja kan kayak aktivitas sekolah, terus weekend tuh main game. Kalau enggak pasti jalan-jalan keluar kemana gitu kan? Nongkrong lo? Iya nongkrong gitu kan. Kalau sekarang nggak bisa kayak gitu terus. Lo ada kesenangan ini gak sih kayak lo apa namanya? Entah lo main game? Iya itu. Waktu masa remaja, gue coba kalau udah tahu ya sekarang kayak bisa join di suatu klub kayak e-sport gitu. Emang rata-rata yang dicari pada masih muda sih, 16 tahun, start from 16 tahun. Bibit unggul. Iya. Kalau bisa makanya gue pengen kalau bisa balik ke dulu, gue pengen mencari untuk itu. Kalau itu bisa terjadi nih ada miracle. Iya, kalau lo pengen balik bisa tuh. Iya. Remaja. Kita remaja yang Wi-Fi. sedang. Kalau gue pengen baliknya ke remaja sih kayaknya. Kenapa tuh? Jadi kayak mungkin dari sisi gue yang mata duitan tuh banyak. Iya, dari sisi gue yang mata duitan ya. Maksudnya gue pengen balik ke masa remaja tuh motivasinya adalah wah nih yang sekarang lagi bagus-bagus nih kayak pamanya sekarang kan lagi bagus jadi influencer, jadi YouTuber gitu. Gue kalau bisa balik ke masa remaja gue pengen memupuk itu terus gue jadi influencer. Lu pengen menekuni dari remaja gitu? Iya kalau bisa diulang ya. Tapi kan kalau sekarang kan hitungannya ya kita harus ya flow aja, let it flow gitu. Remaja nggak mau mulai kelendir bro? Gua udah mulai kayaknya. Wah, lanjut. Kalau gua lebih milih balik ke masa anak-anak. Kenapa tuh Cam? Karena menarik nih. Yoi, karena nggak mikirin banyak hal. Oke. Kalau remaja itu sebenarnya sama mikirinnya nggak terlalu banyak hal, tapi seingat gua waktu gua remaja itu kayak masih mikirin yang namanya tugas sekolah. Ada tuh masih ada tuntutan lah ya. Terus juga waktu remaja itu kalau kita remaja itu kan kita bandel ya, suka ngelakuin hal-hal baru gitu. Nah kadang kita suka ngelakuin hal yang baru yang salah. Nah akhirnya kita tuh masuk dalam satu masalah gitu loh. Nah itu menurut gue punya pengalaman yang nggak enak lah gitu, misalnya dalam mencoba hal-hal yang baru. Nah sedangkan kalau anak-anak itu tuh benar-benar kayak nggak ada salahnya gitu hidup di dunia ini, nggak punya kesalahan gitu. Kita salah apa selalu dibelain, misalnya salah karena nggak mandi seharian ada aja yang belain. Ada yang belain. Nggak apa-apa. Nah, tapi masa remaja lo nggak mandi seharian nggak dibelain Cam? Nggak ada lah anjing, yang ada dihina gue sekeluarga. Oke Toy, kita masuk ke segmen berikutnya. Segmen ini Persen roulette. Yoi. Terus ada beberapa pertanyaan yang akan dipilih secara random dan melalui sistem yang berbasis internasional. Oke. Nah, dulu lu ngintip mulu, kayaknya sabar aja, nanti muncul pertanyaannya. Oke, kita mulai dari sekarang. Ya, nggak ngaruh juga, lu gitu nggak ngaruh juga gitu. Cuddling atau One apa tuh? One Direction. Oke, pertanyaannya adalah cuddling atau one night stand, Toy? One night stand tuh apa sih sebenarnya? Gue nggak tahu loh. Nggak, maksudnya tahu, cuman cara harfiahnya lah. Oke, one night stand lo ketemu seseorang nih lawan apa namanya lawan jenis ya? Kan artinya kan berdiri semalam. Kalau ya jangan artiin bahasa Toy. Makanya harfiahnya apa? Jangan ini artinya tapi udah English tapi secara phrase aja jangan artinya itu ya lo ketemu dengan lawan jenis lo, terus akhirnya lo melakukan suatu hal hubungannya lebih dewasa. Oh. Dewasa ya. Hubungan intim yang dewasa. Itu tuh maksudnya? Oke. Cuddling gue. Cuddling lah. Kenapa cuddling? Kan nanggung kan kalau cuddling. One night stand sama cuddling bedanya apa? Karena kalau cuddling kan intronya doang cuddling. Oh enggak juga Toy. Ada orang.
fucking shit gitu ya tuh. Iya. Ya kan enggak, biasanya tuh pengen lu quality time gitu kan. Iya, gue cuddling. Karena cuddling tuh bisa pakai intro nonton Nonton dulu. sambil Quality time tuh ya. iya quality time Jadi di mana tuh biasanya lu? Tapi lu pernah? di balkon. di kasur, di kamar lah. Di kamar ya. Di Sambil kamar. nonton. Nonton. Cuddling ya kan. Nontonnya horor. Ya apapun sebenarnya film banyak pilihannya terserah kan. Ya kan Pada one night stand, kalau one night stand itu kan langsung kayak poinnya itu kan langsung gempur. poinnya kan nggak estetik gitu. Tapi bisa aja tuh awal buat kayak lo mau buat buka omongan komunikasi tuh lo nonton film dulu atau kobam gitu, nokip gitu tuh, nokip. Cuddling lebih sweet. Sweet, oke. Jadi pernah lo cuddling tuh? Pernah Sama siapa? guling sama bantal di rumah. Tuh kan cuddling tuh. Tapi sebenarnya gini, jadi kayak maksudnya itu cuddling sama next time kenapa berbeda? Kayak emang bener ada momen lo pengen bener-bener kayak sharing sweet moment. Ya udah lo nggak ada hal yang lebih. Ya ada. Nah kalau cuddling kan lo bisa lebih kayak orang yang memang udah lo kenal dan memang udah deket banget sama lo intim. Iya. Kalau one night stand kan ya udah lo stranger. Nah, Nggak ada ininya. Chemistry gregetnya. Bondnya juga nggak mungkin bisa langsung bond kan kayak one night. Ya udah besoknya kayak bukan siapa-siapa lagi gitu kan. Oke. Jadi prefer cuddling. Putar tuh ya. Muter dulu. Dunia tuh harus berputar. Waduh. Selesai bang. Oke. Ya lanjut. Tanya. Waduh. Apa tuh? Oke. Tanya. Telat bandel atau jadi munafik cuek aja? Telat bandel atau munafik cuek aja tuh maksudnya gimana? Ya lo lebih milih untuk menjadi telat bandel atau lo ya pengen bandel tapi lo ternyata munafik gitu loh. Oh gitu. Kalau gua mau bandel aja, ngapain pakai telat? Bandel aja dari sekarang kan. Bandel aja dari Jujur ya kalau mau telat justru malah lu harus bandel dari sekarang. Gak apa-apa lu bandel sekarang gitu. Nanti kalau udah tua ya udah gitu. Tetap bandel. Jadi itu iya bandel aja udah. Definisi dari jangan munafik itu ya gitu. Lo kalau tua ya bandel aja. Iya, jadi maksud gua kalau lo mau bandel ya, nggak usah ya tunjukin aja lo bandel gitu nggak apa-apa. Toh sekarang tuh kayak menurut gue klise aja kalau apalagi cowok ya. Cowok tuh nggak bandel atau apa tuh klise aja gitu. Oke, roll. Sip. Pertanyaannya nih. Iya. Oke. Lo tahu fetis kan? Tahu. Ya, batasi. Fetis lo apa sih? Lo harus jangan. Kan lo deh. Enak banget ya dapetnya. Apa fetis lo, Cam? Fetis. Ini Fox pengen tahu nih semuanya nih, pengen tahu harusnya tuh pengen menjawab. Bahkan kalau misalnya mereka juga ada pertanyaan lebih detail bisa buat untuk next episode nih. Ya enggak, kalau gue sih fetisnya jujur aja kalau cewek itu harus berhijab. Yoi bro. Kenapa harus berhijab? Nggak tahu, Jadi gue ngelihat cewek berhijab itu kayak apa ya? Kayak langsung ini pendirian gue. pendirian lo langsung tegap gitu kan, pengen kejar ya gitu. Iya, Tapi semangat. Tapi emang cewek berhijab tuh bikin penasaran gak sih? Iya benar itu Penasaran. kayak pokoknya kayak ada excitement tersendiri gitu loh. Gue kadang malah ada pertimbangan tuh mending kalau misalnya disuruh milih ya, dihadapkan suatu pilihan misalnya ada cewek cantik nggak berhijab sama cewek yang biasa-biasa aja tapi berhijab. Gue lebih milih yang biasa-biasa aja tapi berhijab. Nah jadi semenjak ngelihat itu gue tuh kayak wah jangan-jangan nih fetish gue ya apa selera gue doang apa gimana, cuman kayaknya banyak sih orang yang kayak gue. Banyak sih. Tapi jujur ya gue salah satunya gitu. Iya kan? Gak bohong. Iya bener. Kayak gimana ya, kayak ya lo tahu kan, lo pernah nonton bokep gak? Lo jangan bohong, lo bokepnya pasti kan. Bokep yang lo kirimin itu kan. Sebenarnya kalau di film-film dewasa, ya kan film dewasa nih kan 18 plus, kalau ada suatu hal yang termasuk di fetishnya Usam itu kan kayaknya jadi penasaran banget. Kayak
Lu selama ini lu melihat suatu momen atau suatu orang, wah Benar. hijab nih. Pikiran lu jadi makin liar. Benar, gue setuju banget. Jadi kayak misalnya di TikTok nih nge-scroll, Iya, iya. ada misalnya ada 2 cewek nih, yang satu joget-joget juga, yang satu hijaban, yang satu nggak hijaban. Itu tuh gue lebih suka ngelihat yang hijaban, justru kayak penasaran gitu. Terus jadi membuat pikiran kita tuh liar dan berfantasi kemana-mana ya. Tapi gini sih, sebenarnya nggak salah juga sih. Ini ada positif negatif. Nih negatif sih. Tadi orang juga pasti akan memikirnya wah negatif ya. Banyak negatif. Positifnya kayak kalau dia berhijab, fetis berhijab kayak dia tuh akan jadi kayak bisa menjaga menutupi dirinya dengan rapi. Menutupi diri dengan rapi. Ya makanya lebih ke ini sih ya, mungkin ini sih nggak bisa disalahin hijabnya sih. Kayaknya emang pikiran kita yang terlalu liar ya. Terlalu brengsek kayaknya. Oke, thank you Cam. sama-sama. Asik banget sih bahasan di sini. Oke, ini saya untuk Stereo Talk episode pertama, teman-teman semuanya. Kita akan terus continue di Stereo Talk episode selanjutnya dengan bahasan mengenai stereotip yang berkembang di kehidupan kita sehari-hari, di kehidupan kita bermasyarakat. Pengen tahu sih, kalau sebenarnya gini, kalau teman-teman punya pertanyaan seputar stereotip, tolong masukkan di kolom komentar. Nah itu pasti akan kita bahas dan akan kita ungkap lebih mendalam lagi. Betul. Atau kalian bisa mendapatkan pertanyaan, itu nanti akan kita jawab di next episode. Betul. Gitu. Oke, sekian untuk episode kali ini. Nggak bosan-bosan, saya juga mengingatkan untuk selalu dukung kami, terus berkarya, terus berkreasi, dan terus menjawab pertanyaan-pertanyaan apa yang masuk. Selalu follow kami untuk suatu hal yang update mengenai konten kami di Instagram kami di mana Cam? Di @popbiz.culture ya. Oke. Yoi. Sama ada juga di TikTok kita popbiz.culture juga. Ya. Dan kita punya podcast juga ya. Punya podcast juga. Nah, kebetulan Usam ini ada dari teman podcast Podcast Garis dan juga ada podcast satu lagi yaitu podcast @lovecik podcast. Yoi. Itu ada di @lovecik.podcast. Follow semuanya dan pasti kita akan memberikan tayangan-tayangan yang menarik dan jangan eksplisit. Oke, thank you Pop. See you next time. Bye. Bye bye.